Selamat datang sebelumnya, kembali lagi di Kopianan dan kali ini aku mau ngasih beberapa tips dan trik mungkin ya, mungkin bukan tutorial juga kali, yaitu mengenai tentang Flutter Flow teman-teman. Dan di sini sebelumnya aku juga udah pernah ya bikin tutorial ini. Nah, tapi kali ini kita akan fokus ke authentication dan kita akan padu-padankan menggunakan yang pastinya Firebase karena memang dia bisa integrate dengan Firebase. Jadi di sini kita akan cepat aja. Pertama kalian sign in aja ya, make sure kalian udah nonton video gua yang sebelumnya ya. Jadi bisa paham case-nya itu seperti apa dan lain-lainnya. Nah, sambil menunggu kita juga akan siapin Firebase. Make sure kalian punya Firebase. Kalau belum ya tinggal register aja. Terus kalian create a new project di sini dan gua akan kasih namanya copy. Terus aku akan continue aja, select account ya, kalian pilih mau di account yang mana dan tunggu sampai beres juga, as simple as that guys. Nah, terus ini udah jadi, ini aku udah pernah bikin juga ya teman-teman ya, tapi di sini aku akan delete aja dulu. Kita akan bikin dari nol, copy. Aku akan ganti ke mode terang ya. Nah, kalau kalian udah login, tampilan baru dari Flutterflow seperti ini. So far dia udah update cukup banyak dan ini masih free version. Dan kita bisa create new. Terus kalian bisa cari mau create apa. Let's make dari yang paling sederhana aja ya. Kita akan kasih nama copy dan kita akan create new. Jadi benar-benar kosong dan di sini kalian bisa ganti package name-nya. Nah, kalian bisa centang, bisa juga enggak, tapi kalau saran aku sih kalau enggak dicentang dia langsung build, tapi kalau dicentang ya kalian nanti akan nge-setup Firebase dulu. Tapi kita coba enggak dicentang ya, kita akan mulai dari awal bener-bener kayak gini. Nah, terus ini adalah halaman utamanya. Jadi di sini aku mau bikin dulu beberapa halaman, tapi aku nggak mau manual teman-teman ya, karena wasting time. Kalau kalian mau manual silahkan explore sendiri aja. Aku lebih ke flow-nya aja. Jadi kalian tinggal ke page selector yang di sebelah kiri. Terus kalian bisa tambahkan halaman di kanan atas ini. New page, kalian klik aja dan kalian bisa cari template-template yang udah dibikin oleh orang-orang dan kayaknya kalian juga bisa bikin deh teman-teman ya. Nah, gua akan ambil out-nya dulu. Kalian bisa pilih-pilih ya mau halaman apa, kayak gimana gitu ya. Oke, kita akan bikin dulu namanya out page. Nah, out page ini adalah halaman yang sebelum masuk login dan register ya. Jadi kayak onboard gitulah ya. Ya. Nah, ini ada pilihan kalau kalian mau milih tema yang ini, ada use my theme sama use template theme. Jadi kalau kalian use my theme, dia akan pakai style yang berdasarkan tema kalian punya. Tapi kalau use template theme, dia akan pakai tema ya kayak fontnya, apanya segala macam itu pakai dari dia punya. Nah, kita pakai use my theme aja ya, karena biar seragam. Nanti kalau kita mau edit ya edit punya kita gitu, jadi nggak belang-belang gitu ya. Nah, di sini udah jadi teman-teman. Nah, kalian bisa previewnya itu yang gambar mata di sebelah kanan. Kalian tinggal klik aja dan di sini nanti dia akan nunjukin ya halamannya ya. Nah, tapi homepage-nya kita hapus dulu di sini. Cara ngapusnya gampang banget, kalian ikutin aja. Terus aku mau nambah juga halaman login dan halaman register. Sama guys ya, kalian cari, kalian kasih nama dulu. Login page, kalian cari dari out yang temanya sama adalah yang ini ya, kira-kira ini kayaknya dia ini deh bikinnya sepaket gitu deh, jadi kita tinggal masukin aja. That's it, all set up. Dan sekarang kita akan masuk ke outnya. Ini kalau previewnya begini ya guys, ini masih nge-run ya dari tadi. Nah, begini, ini preview, belum di-run projectnya sama sekali. Jadi kalian bisa lihat untuk tampilan HP apa aja, dan kebetulan yang bikin tema, kayaknya dia lumayan responsif ya, I don't know. Tapi kita akan pakai iPhone aja. Nah, ini belum ada ininya, actionnya. Belum ada action apapun. Nah, jadi gini,
untuk kita bisa mengkonekkan antara Flutterflow kita dengan Firebase yang ini, kita continue dulu ya. Nah, ada beberapa setup. Jadi kalian langsung ke setting aja di bawah sebelah kiri. Terus kalian cari dulu yang namanya Firebase yang ini. Ya, ini kalian akan setup projectnya. Caranya kalian ke Firebase yang udah kalian bikin tadi. Terus kalian tinggal ke setting, project setting. Kalian ambil project ID yang ada di sini. Ya, kalian copy. Terus kalian paste di sini. Terus kalian connect. Ya. Nah, nanti teman-teman di sini harusnya ada error message, katanya kalian harus menambahkan Firebase at flutterflow.io ini sebagai editor. Jadi kalian balik lagi ke Firebase kalian, ke user and permission, terus kalian add member dan kalian kasih dia akses ya. Firebase at flutterflow.io, role-nya adalah editor. Kalian done dan add member. That's it. Nah, once dia udah menjadi editor, kalian balik lagi dan kalian connect lagi. Nah, kalau udah begini berarti udah sukses connect dan kalian tinggal auto generate config files aja ya. Dan make sure package name dan project name kalian udah benar, kalian generate files. Nah, apa yang dilakukan di sini, dia akan membuat beberapa konfigurasi untuk iOS, Android gitu ya. Untuk iOS dan Android itu bisa connect. Nah, kalau udah connect ada begininya nih. Nah, kalau kalian pergi ke Firebase kalian, nah kalian refresh aja, nanti udah ada di sini nih copy Android, copy iOS dan copy web gitu ya. Ada 3 yang kebentuk. Nah, itu dia bikin sendiri ya, karena tadi udah kita kasih dia sebagai editor. Alright, next kita balik lagi ke halaman UI buildernya, ke halaman ini page selectornya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan beberapa aksi atau action ya. Tapi sebelum itu kita balik lagi deh ke Firebase. Ada sesuatu yang mau kita set up, yaitu authentication. Authentication ini berhubungan dengan sign up, register, forgot password, dan lain-lain ya. Jadi kita tinggal get start aja di sini. Nah, terus kalian bisa centang apa aja yang mau kalian set up sebagai tools untuk ngelogin ya. Account untuk ngelogin. Biasanya itu email dan password ya, karena tadi kita punya ya email dan password. Kemudian kita sign aja. Kemudian kita add new provider. Kita tambahkan juga nanti Google mungkin. Ya, kita enable, kemudian kita kasih support email, kemudian save juga, dan ada beberapa ya, tapi karena layout kita cuman mendukung email untuk sekarang, ini aja udah cukup. Nah, kita akan balik lagi, kita ke login page. Nah, harapannya adalah ketika kita masukin email, masukin password, klik login, dia akan ngelogin ke Firebase. Nah, sekarang kita balik lagi teman-teman ke setting kita. Ya, ke setting, kemudian kalian pergi ke authentication yang ada di sini, kalian klik enable authentication, kemudian kalian masukin halaman, kalau misalnya usernya belum login, dia akan ke halaman mana gitu. Kita akan ke halaman out page. Nah, kalau udah login, dia ke halaman mana? Yaitu adalah dashboard page ya, seperti yang udah kita bikin tadi. Kemudian di sini ada beberapa cara ya, kalian bisa ke docs kalau mau tahu cara konekin email. Di sini ada tutorialnya sebenarnya, tapi kita langsung aja setelah di setup, kita balik ke page selector kita, ke login, ke tombol login, terus kalian arahkan ke action yang ada di sini teman-teman ya. Action yang ada di sini, kalian bisa open editornya. Nah, di sini udah ada action, dan di sebelah kanan ini adalah definition actionnya ya. Nah, di sini ada out. Kalau misalnya button tadi diklik, dia akan ngapain aja. Di sini ada beberapa function yang akan dipanggil. Nah, tapi kalau mau gampang ya ini udah dia setup sih. Kalian bisa panggil out sebenarnya. Nih, Firebase Authentication, dia ngapain? Oh, dia akan login. Ya udah, kalian klik login. Terus kalau login di Firebase itu butuh email sama butuh password ya. Nah, di sini ada jenisnya juga. Jenisnya ini login pakai apa ya, seperti yang udah kita setup tadi. Nah, ini ada email dan password udah diisiin sih sama dia. Tapi kalau belum diisi teman-teman, kalian make sure dulu
email address kalian yang ada di sini, itu ID-nya adalah email address yang ada di sini ya. Ini namanya, nama dari address ini, nama dari field ini. Dan ini namanya adalah password login. Jadi ketika di dalam sini kalian open editor, di sini dia pasti ngambil nilai dari sono gitu. Oke. Nah, terus nanti kalau loginnya sukses, harusnya teman-teman ya, harusnya dia akan langsung masuk ke halaman dashboard. Dashboard itu yang ini. Oke. Nah, tapi next lagi di tombol login yang ada di sini, kita harus arahkan dia ke halaman login page yang ada di sini. Jadi ketika diklik, kita mau pindah ke halaman login. Caranya, kalian klik aja loginnya, kalian klik di bagian sini, kalian bisa open atau kalian bisa add action langsung di sini. Kalian cari yang navigate to, artinya pindah ke halaman mana. Kita mau pindah ke halaman login tentunya. Terus udah gitu aja. Terus yang register juga sama, kita klik di sini, open, kita add action, navigate to, dan kita ke register page. Begitu aja kok teman-teman. Nah sekarang kalau kalian mau preview juga bisa. Kita akan delete dulu ya. Preview. Nice, agak lama memang, it's okay. Nah pokoknya satu lagi deh sekalian, sambil nunggu ya. Di dalam halaman login ini ada forgot password. Nah kita akan tambah add action. Ini actionnya adalah on tap, artinya kalau diklik ya. Kalau diklik, atau kalau di double klik, atau kalau ditekan panjang bebas. Nah kalau diklik kita mau navigate to forgot password page. Dah, gitu aja. Oke, sekarang ini dia Flutterflow-nya. Terus kita bisa login. Kita bisa back, kita bisa next ya. Terus kita bisa login, kita bisa forgot password, kita bisa back. Begitu juga dengan register ya. Kalau register kita pindah ke halaman register. Nice. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke halaman register. Kita mau gimana cara bikin user ya. Nah, kita balik lagi ke halamannya, kita ke register page. Nah, kita masukin function di dalam create account yang ada di sini nih. Berarti caranya gampang aja, kalian klik di sini, kalian open editor aja biar agak besar ya. Nah, kalian bisa masukin di sini Firebase Authentication. Kalian mau create account misalnya. Nah, create account dia butuh email, butuh password, dan confirm password ya. Jadi kalian masukin 3 item di sini dan ini udah otomatis dari template-nya. Jadi aku nggak perlu iniin lagi ya. Jadi dia nanti udah otomatis langsung. Nah, di sini kita akan coba, cara nyobanya adalah kalian bisa run langsung ya, guys. Run. Kayak gini. Nah, harusnya semuanya udah setup dan ketika nge-run tadi ya, tombol yang run ini itu akan take sekitar 2-4 menit tergantung internet juga. So tunggu aja. Oke, jadi di sini udah ke-run ya. Jadi aku akan kurangin dulu persennya. Oke. Nah, kita bisa, karena belum ada user, jadi kalau kalian ke Firebase di sini, kalian sebenarnya bisa ngelihat user-user yang udah aktif atau yang udah register di users di sini ya. Nah, karena ini belum ada, jadi kita tinggal register aja, kita akan bikin email address. Ini aku pakai email sendiri, teman-teman. Dan kita akan passwordnya ini biasanya minimal 6 ya. Kalian bisa munculin juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini, terus kalian create account, dia akan loading, once dia selesai, dia akan pindah halaman, itu artinya usernya udah kebuat ya, udah kebikin. Nah, ini kalian tinggal refresh aja, udah masuk teman-teman, gitu ya. Nah, terakhir, di sini kita akan coba menambahkan di dalam dashboard page, setting page, ya, setting page itu supaya kita bisa nge-log out ya, jadi ini sedikit malas sih sebenarnya ya teman-teman ya, tapi ayo kita coba ya. Oke, kita akan tambahkan berarti di icon button di sini kita akan tambahkan bentar ya, kita akan cari icon button. Kita akan masukin ke sampingnya action yang ada di sini. Terus aku klik ikonnya diganti menjadi setting untuk sementara.
pakai yang warna putih ya, berarti ya primary-nya berarti white, use color. Nah, oke. Nah, ketika tekan tombol setting, kita mau pindah ke halaman setting. Jadi kita harus punya halaman setting dulu di sini. Kita tinggal new page, kita ke setting, dan kalian cari setting yang kalian inginkan gitu ya. Nah, aku mau setting yang ini aja. Yang profile 3, use my theme. Kita kasih nama. Setting page, use my theme. Nah, logout di sini, button logout ini, aku akan bikinkan action, add action. Di sini kita juga bisa tambahkan Firebase Auth, Firebase Authentication, dan kalian pilih yang logout ya guys ya. Nah, ketika nanti dia logout, baru dia bisa muncul sesuatu. Nah, kalian juga bisa sebenarnya teman-teman menambahkan prompt dulu ya. Jadi misal kita mau add action dulu. Nah, action di sini misalnya kalian mau ada alert dulu ya, alert dialog kayak gini. Nah, kalian bisa confirm dialog, misalnya titelnya logout, ini aku tambahin dulu ya. Message-nya user will log out. Gitu. Dismiss text-nya cancel, confirm-nya confirm. Kita pindahkan ke atas misalnya ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi nanti dia akan nge-prompt dulu. Nah, nge-prompt-nya itu kita close dulu ya. Nge-prompt-nya itu kalau misalnya dia oke. Nah, di alert dialog ini kita akan tambahkan add conditional. Jadi kalau misalnya true, nah kita akan kasih dia action untuk ngapain? Kita akan kasih dia untuk action untuk logout ya. Jadi kita akan panggil logout di sini. Kalau misalnya false, kita akan add terminate. Nah, kayak gini teman-teman. Ini aku hapus dulu ya. Nah, begini. Kalau misalnya logout, ya udah logout gitu, guys. Jadi dia kayak tree gitu ya. Jadi dialognya di sini juga ada confirm dialog response. Dia langsung ngebaca nih, ya maksudnya ini apa gitu dari alert dialog di atas. Oke, kita akan close dulu. Nah, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba, berarti ini kita akan close dulu dan kita akan run ulang gitu. Oke, jadi di sini karena kita kebacanya sedang login teman-teman ya, karena tadi kita udah pernah login, jadi sessionnya itu belum habis, jadi kita langsung dimasukin ke halaman dashboard. That's why aku mau bikin logoutnya, supaya apa? Supaya kita bisa keluar lagi. Jadi kalau kalian ke setting, oh my god, aku lupa menambahkan function di tombol setting ya guys ya, sorry, kita akan coba ulang lagi. Add action, kita akan navigate to setting page. Oke, kita run ulang lagi. Oke, aku akan balik kalau sudah beres. Jadi kalian bisa ke setting di sini, dia setting, pindah halaman, terus kalian mau log out. Kalau log out nanti dia akan nanya teman-teman, user will log out. Kalau cancel ya dia akan tutup lagi, kalau confirm dia akan langsung keluar. Oke, jadi ini kalau misalnya tampilan kalau kalian udah run ya teman-teman. Jadi ingat kalau kalian mau demo data dari Firebase, itu kalian harus login, harus run ya. Jadi kalian bisa masuk ke sini, ananalfredcarlos@gmail.com. Let's say passwordnya salah dan ini udah aktif ya sekarang ya. Nah, login, nanti akan ada error message kayak gini. As simple as that, kalau kalian login dengan email yang salah, nah, karena tulisan email address-nya nggak formatnya nggak benar. Kalaupun formatnya benar, ya nanti akan ada tulisan there is no user gitu ya. Kalau misalnya emailnya benar, tapi passwordnya salah, dia akan bilang passwordnya invalid. Jadi bener-bener spesifik lah Flutterflow ini. Menurut gua keren teman-teman, dan ya kita tunggu aja ya, apakah akan ada updatean besar lagi atau bagaimana. Tapi ini aja udah cukup oke sih. So, itu aja teman-teman. Videonya sudah cukup lama, 20 menitan. Dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye.